setelah kita buah oleh ahli sunnah, oleh ulama seluruh dunia, kitab sing sahih Bukhari kalian apa? Muslim. Bukhari itu rata-rata dikit 4 jilid, nak Muslim kali jilid. Ini yang berarti kalau terangkan masalah kebenaran yang malah menjadi tragis untuk agama. Ya. Kesalehan-kesalehan yang justru menjadi tragis bagi agama. Niku zaman Rasulullah disebut kaum Khawarij. Tiang-tiang Khawarij itu soleh kok. Sedina-dinane mau deres Quran tok salat kok. Wes deres Quran salat, deres Quran salat. Wes pokoke ora tau ora salah. Darani wong dina ya kafir, darani maling ya kafir, darani koruptor gitu kok. Kafir kok dekne ku soleh. Yo soleh ibadah wajib, yo soleh ibadah napa? Sunat. Tapi dari Kanjeng Nabi soleh yang model ngene wajib diperangi. Mana ngeron kiai soleh nemen-nemen itu malah salah. Karena apa? Ini bahaya bagi agama. Soleh nak berlebihan itu bahaya bagi agama. Sama tak ceritanya. Kelompok Khawarij itu lahir yang teridentifikasi oleh sejarah dan sudah diramalkan oleh Rasulullah. Niku zaman Ali. Dan yang paling banyak mendapat khitab tentang Khawarij adalah Sayyidina Ali. Ketika Ali perang dengan Muawiyah, dan karena perang maka saling bunuh, saling tikam, saling menghujat. Orang-orang soleh itu risih. Roh Ali yo risih. Jarene pemimpin Islam, tokoh kok penggaweane perang ngrasani wong tukaran. Roh Muawiyah yo risih. Jarene wong soleh pemimpin kok penggaweane perang ngrasani. Artinya dia terus merasa paling soleh dibanding Ali, dibanding Muawiyah. Darane Ali yo gendo, darane Muawiyah yo napa? Bentuk darani Ali ya kafir, darani Muawiyah kafir. Akhirnya kelompok ini meyakini bunuh Ali ya ibadah, bunuh Muawiyah ya napa? Ibadah. Akhirnya kelompok ini orang-orang soleh yang keluar dari tatanan Ali juga keluar dari tatanan Muawiyah. Walhasil akhirnya bikin gerakan untuk anti Ali, untuk Muawiyah. Bahkan ketika Sayyidina Ali kirim pasukan ke mereka, sedang deres Quran. Sauri-sauri deres Quran, poso, tahajud, enggak pernah salah. Tapi Kanjeng Nabi, makanya Nabi sampai salah paham. Dipeseni Ali, dipeseni, nak ono kelompok ngono kon merangi. Sause iqamatil hujjah, sause mendapat penjelasan. Iya, ampun nganti salah paham. Sampai salah paham neraka tenan. Bener nih malah. Ini masalah paling sensitif dalam sejarah Islam. Mergo ngadepi podo-podo wong Islam, bahkan wong Islam soleh. Jadi kita ngadepi wong nopo? Soleh. Kalau ingin ngaji tentang Bojonegoro, kalau anggar setelah akhir bulan tentang Bojonegoro, tadi malam masih tentang Bojonegoro. Di dalam kalau terangkan masalah Khawarij. Kenapa Khawarij ini menjadi bahaya? Karena kesalehan yang tidak punya perhitungan. Jadi soleh tapi goblok. Misalnya ngeten, kalau contohnya ngeten tentang Bojonegoro, tentang Mriki, tentang Budi-Budi, kalau contoh. Misalnya tentang perempuan itu dianggap fitnah. Semua tragedi sosial karena perempuan. Wong nakal lali anak bojo mergo katut wedoan. Kiai lali kitabe krana katut napa? Wedoan. Pejabat lali tugas kewajibane katut napa? Wedoan. Sehingga kesalahan yang namanya perempuan itu divonis semuanya serba hitam. Harus dijauhi, harus apa? Tapi yang dia tidak menyadari kesalahan ini tanpa perhitungan. Ketika wong soleh menjauhi perempuan, ini artinya perempuan didekati wong dolim dan produksinya mesti produksi wong dolim. Misalnya kok Mustafa soleh, bojo muk sitok, ora ngarah wani nambah. Anak mau loro. Artinya mau Mustafa iki soleh, mau nglahirno wong soleh loro. Sementara wong dolim produksi kedoliman besar-besar. Ning dalan-dalan rabi, ning dalan-dalan di anak. Liwat bojone, selingkuhane, perkosaane. Berarti produksi dolim jauh lebih cepat. Produksi dolim cepat, produksi soleh lambat. Paham? Mulane wong kok janggal poligami ora pati ulama. Nek soal rawani wedi bojo jujur wae. Tapi ora usah ngait-ngaitno agama salah dalam konsep poligami. Mergo produksi dolim mesti cepet. Jajal wong dolim sitok nyelingkuhi wong pira. Paham? Hasil selingkuhan dia anak, hasil bojo sing nganggo surat nikah dia anak, hasil perkosaan dia anak. Produksi kedoliman yang cepet. Produksi soleh lambat dia anak loro ora iso ngeki mangan. Paham ya? Artinya andekan kesalehan ini terus main pukul rata menjauhi perempuan karena ada fitnah, ada masalah. Toh wong dolim tidak menjauhi perempuan, maka rahim perempuan hanya melahirkan produksi kedolim. Begitu juga menyangkut harta. Wong kudu ada duit atau macam-macam.
Sing sugih wong dolim, mergo ora menghindari harta. Sing saleh kuwire. Sing dolim yo karyawan wae. Bisa gawe kelompok niklab, kelompok macam-macam kelabing, kelompok senam sing aneh-aneh. Sing saleh kuwire, kok gawe kelompok, ngumri awake dhewe mengkas mungkin. Paham? Sehingga kesalahan anti harta punya akibat begini, nanti ke depan punya akibat. Begitu juga menyangkut pangkat. Sing dolim kompetisi kepengen jabat, akhirnya jadi bupati, wakil bupati, DPR. Sing soleh malam belesek. Ketua RTW apa aja. Paham? Padahal dalam undang-undang tentu yang menentukan yang punya otoritas. Sing otoritas dolim kah? Kabeh akhirnya pornografi gak kriminal, semua kesalahan gak kriminal. Sing soleh belesek RTW apa aja. Delek ning gunung wis wae wong, enggak sampe nek mau ora pusing. Nah, kesalahan khawarij itu nanti punya akibat demikian. Andikan ditoleransi punya akibat demikian. Maka Nabi pesan yang Ali, orang itu harus kamu lawan. Bahaya bagi agama. Kelompok kesalahan sampai menghancurkan sendi-sendi kehidupan itu harus dibunuh. Karena bahaya bagi agama. Kesalahan tapi bikin kekacau. Nah itu khawarij. Kulo berkali-kali istikharah. Kenapa seorang rasul yang terhormat? Ya, kenapa seorang rasul yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala disifati resmi bisorihil alfab ya dalam teori usul fikih kalau sorah itu layak balul mafhum. Harus difahami demikian. Artinya tidak mungkin salah karena lafadznya napa eksplisit napa sorah. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah ngutus seorang rasul kecuali punya tradisi ya doyan sego. Layak kuluna tamu ya doyan manan. Wayam sunah fil aswaq seneng mlaku-mlaku ning pasar. Paham? Wayam sunah fil aswaq maknane seneng mlaku-mlaku teng napa? Kula nu berkali-kali ngaji teng Sarang, padahal Sarang daerah basis pesantren. Saya itu ngomong bahwa seorang ulama itu wajib kadang-kadang jalan-jalan di pasar. Ning terminal kok ini dalan-dalan, sing wong akeh. Kenapa? Karena kalau seorang ulama, seorang nabi, seorang wali, orang-orang soleh itu tidak mengakui proses sosial yang bernama transaksi, itu akan bahaya bagi agama. Dia akan bahaya bagi agama. Sekarang tidak ada kriminalitas pencurian, penggarongan, penyabutan, pengemplangan dan sebagainya itu baru kayak pasar. Karena pasar ini masih sesuai fitratallahi allati fataran nasa alaiha. Di mana manusia ingin memiliki sesuatu harus lewat transaksi. Nah, kepengen untuk gedang goreng kudu tuku lewat transaksi. Kepengen untuk gula ya harus tuku lewat transaksi. Ingin memiliki sesuatu juga harus beli lewat transaksi. Dengan demikian ada ketertiban umum. Nah, memiliki sesuatu ingin lewat transaksi itu fitrah Allah, sunnah manusia. Karena mereka risih dengan yang namanya maling, garong, jambret. Coba kalau tidak ada pasar, orang ingin mendapat sesuatu lewat garong, lewat menjahat dan sebagainya, maka dunia akan kacau. Dan tugas seorang rasul adalah mengakui proses fitrah, proses kultur manusia yang sudah benar, yaitu ingin memiliki sesuatu lewat transaksi. Karena ini menjadi stabil, negara menjadi stabil, komunitas menjadi stabil. Sebab itu Allah dawuh wa halawul bi'a wa karramat iqbal. Allah sangat menganjurkan yang namanya transaksi. Yaitu orang memiliki sesuatu lewat apa? Transaksi. Kenapa Rasul sampai didesain sedemikian oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak, nanti agama dikira hanya urusan iktikaf, urusan tahajud, urusan qiyamul lail, urusan puasa sunnah. Padahal ciri utama agama adalah satu ibadah mahdhah, kata salat, sujud. Nomor dua muamalat, ibadah sosial. Dan muamalat ini tertib karena orang kalau memiliki sesuatu ingin lewat transaksi, bukan jalan pintas nyolong atau enggak. Nah, proses agama yang kedua ini diakui oleh para rasul lewat mereka itu ya gelem dagang di pasar. Semua nabi punya sejarah sebagai pedagang. Nah, sing ora dadi pedagang kayak wali-wali abdal, sementing seneng ning pasar. Mulane kula bolak-balik, kula teng Sarang wani matur, nek ana kitab kok nerangno ning pasar Gugura Muruah iku sing aran rapati ngalih, mesti rapati ngalih. Kliru. Wong ayate sore kok ditentang, kecuali ayate mafhum lho. Wa yamsuna fil aswaq ayate napa? Sorry. Dalam semua tradisi keulamaan tentang ayat sorry itu tidak bisa. Kalau mafhum mungkin yang mafhum salah, tapi kalau sorry tidak bisa. Wa yamsuna napa? Sama tak cerita nih. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya. Umumnya Nabi itu kalau ditanya amal paling baik itu apa kan buat dijawab tahajud, buat puasa sunat, buat nanti ketika ditanya jawab kasbur rojul biadihi.
ikhtiar terbaik itu apa ya Rasulullah? Ayul kasbi atyab qol amalur rajuli biyadihi wa kullu bi'in mabrur. Amal terbaik itu kowe kerja nganggo awakmu dhewe. Nomor loro semua transaksi sing benar. Bek sing napa? Kalau ngerti bek mboten jual beli tapi napa transaksi. Sampai nak ngalim tahkim ngerti ya, kados teng kita mu'in wahab. Angger muni kita bulbek itu maknanya kita transaksi. Sebab itu di bawahnya nanti ada kirat, ada sirka, ada salam, ada apa. Karena bek artinya apa? Transaksi. Jadi bek bukan jual beli fakot, tapi artinya transaksi. Makanya kalau di kitab-kitab fikih, kitabul muamalat dimulai kitabul bek. Nanti di bawahnya ada kordu, ada sirka, ada kirat, ada macam-macam. Nah ini bek itu makna dasarnya apa? Transaksi. Nah, dengan ada transaksi itu ada ketertiban umum karena di situ pola sosial sehat, yaitu orang mendapat sesuatu lewat garong, lewat gendor, lewat nyopet. Nah agama tinggal ngakui ini bahwa itu juga agama. Nah ini intinya nggak. Keliru Khawarij. Mestinya setelah ada orang ingin beli sesuatu lewat transaksi, yaitu agama. Ada orang jual beli secara siat, yaitu agama. Namun agama itu loro, agama sing ibadah madha kaya salat sunat, agama sing kaya muamalat yang benar kaya transaksi yaitu agama. Lah Rasul disuruh ngakui sing kaya salat ya saleh, puasa ya saleh, transaksi secara legal ngene apa? Dan itu juga agama. Termasuk agama adalah jual beli secara benar. Golek nafkah anak istri juga termasuk agama. Imatatul adza anitorik juga termasuk agama. Semua kebaikan agama. Kata Nabi wa kullu ma'rufin juga agama. Semua kebaikan namanya apa? Agama. Nah, orang Khawarij mereduksi agama hanya dengan kesalahan subjektivitas. Misalnya dia ini itikaf di masjid, ono wong moro pasar, wong kok kedonyan, akhirate kapan? Paham? Ono wong waji istiqosahan, kok ono wong transaksi ning gone alun-alun, mulai ibadah kapan? Men mergawe rina wong kedonyan. Sehingga nanti agama ini tercerabut dari hukum sosial. Dan itu bahaya bagi agama, bahaya apa? Bagi agama. Nah, wong Khawarij ini dari Nabi kon merangi karena bahaya, yaitu mereduksi agama hanya untuk urusan ibadah mah. Saya punya catatan hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ghazali. Suatu ketika Nabi itu jagungan teng teras masjid kalian sahabat-sahabat yang badhe itikaf. Niku teng Ghazali teng Ihya bab Fadilatul Kasbi, bab fadilah kerja. Terus wonten cantom gagah nggawa cangkul. Gua pengen kebun kurma pun apa. Tidak serang-arang mar kebun padi ora ono pari niku. Terus dari sahabat-sahabat sing niku ya cara ngene kok Rukin Mustofa sahabat seneng ngaji, seneng saleh-saleh. Hal la yakunu jaladuhu fillah. Wah, jaiku akan lebih baik nak gagahe digo iktikaf. Kesaleane dipakai iktikaf. Wah, amen ngurusi dunya. Terus dari Nabi hal la taqulu kadzalik. Kamu jangan komentar demikian. Dia mungkin kerja untuk nyarikan nafkah untuk ibunya dan itu baik. Atau menyarikan nafkah untuk anak istrinya juga itu baik. Nah ini hebatnya Rasulullah. Sebab itu agama sebetulnya dalam konteks Indonesia itu tidak pernah kalah. Makanya aku darani kiai paling sukses ya aku. Mereka ora tau kalah. Nak kiai sing senengane ngaji sekali sing ngaji sithik ngrasa kalah wong ora seneng ngaji men kedunyan wae. Lan aku kan mboten. Misalnya sing seneng ngaji ya apik wong ngaji. Ning pasar ya apik wong nglakoni golek nafkah anak bojo. Sing mulai saiki macul iki sama ya apik wong kerja. Dadi aku nganggep sukses umatku baik-baik saja. Lah salah kiai darani sing apik sing melok kelompok dekne sihota sehingga darani ono kiai mulang ora sing ngaji malah do kedonyan ning sawah. Ya akhirnya dia merasa kalah mergo sing ning sawah luwih akeh timbang sing ngaji. Dia cara berpikir salah maka dia merasa kalah terus. Perempal wis ngono keliru cara Kanjeng Nabi. Dia ini sing dibela-bela Kanjeng Nabi, jebule Kanjeng Nabi nyalahno. Ora lara. Lah nek kaya kula kan santai. Sing ngaji ben ngaji kalau biasa ora toko-toko ketawa ke dia. Ya apik, wae tak apa apik. Karena kemenangan agama sebetulnya dihalal demikian dan itu memang agama. Sama cek di Quran, di hadis semua perilaku sosial yang benar itu ya bagian dari agama. Karena agama adalah amar ma'ruf nahi munkar, semua ma'ruf itu makmur diperintahkan. Diperintahkan adalah bagian dari agama. Nah dari Kanjeng Nabi akhirnya cara sahabat terpelajar sudah tahu. Nah ono sing iktikaf ya sedang dalam bingkai agama. Sing saiki nggo pacul ning kebon ya sudah sedang dalam bingkai agama. Dan kok kiai model ngono kan aman. Nolak Kanjeng Nabi yang ngerasa sukses.
Sing bareng beliau di masjid yo nderekno Nabi. Sing ning pasar ning dalan-dalan ning gone sawah yo nderekno Nabi iku ya ajarane malah nabine menangan to. Sing ning sawah yo nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning pasar yo nglakoni ajaran Nabi golek nafkah. Sing ning terminal dadi kernet dadi supir yo nglakoni ajaran Nabi. Lho sing ora ajaran Nabi kan jiwite wong iku ora ajaran. Sak mergawene tetep ajarane Nabi lho campur aja. Lho nek bedane rodo ora ajarane Nabi. Nabi kan Nabi wong apik roh ya kerjane to, nakale kok mbok ora roh ya. Paham ya niki sing. Lho umpama kebenaran nuruti khawarid iku kebenaran mu anane ning nggon ngaji, nggon istighosah, nggon sebab itu Quran itu hampir berapa persen, 50% lebih cerita muamalah karena muamalah adalah bagian dari malah dari Nabi wa kullu bai'in mabrur dan semua transaksi itu termasuk afdalul kasbi, termasuk ibadah terbaik. Paham? Ini penting kalau aturaken. Mergo sakniki itu kathah nganggo ukuran kesalian sing ideal. Nggih, nganggo ukuran kesalian sing ideal. Akhirnya banyak masalah. Wong saleh kok diukur ideal. Wong kira-kira waras wonten seneng. Lan kula ora ngarah dadi wong saleh nemen-nemen, mun sumpah lho mbek pangeran. Saleh sing nemen-nemen ae, tapi sing mlebu swarga langsung maksudnya sing lha kula nak mulane sarang sering guyon ngeten. Poso Senin Kamis sunah Nabi. Tapi sunah Nabi ra poso Senin Kamis tok. Nabi juga sering nunjukno ra poso Senin Kamis, go nunjukno ra wajib. Nek ngono poso Senin Kamis sunah Nabi, kadang-kadang ninggal sunat iku ya sunah Nabi. Lah aku milih sing ninggal iku. Paham ya? Loh, karena kalau ulama ngelakoni terus nanti dikira sunat, itu dikira wajib. Itu bahaya bagi agama, paham ya? Loh, ulama itu duwe kemudian ngoten, dene duwe iskal untuk niru Nabi komplit, yo niru nglakoni ini, yo niru ninggal. Loh, kata siapa ninggal tidak bagian sunnah Nabi? Karena kalau kesunatan dilakukan terus akan jadi khawarij. Nanti dikira wajib. Dan itu bahaya bagi agama, sesuatu yang sunat dikira wajib. Umpama kaji Nabi duha terus, kaji Nabi tahajud terus, qobliyah ba'diyah terus. Bahaya entek waktu ning wong Islam. Nglakoni sunah. Nah, Nabi duhane misale 8 rakaat. Tahajud sing terkenal mbek witir 11 rakaat. Ayo sampean. Qobliyah dhuwur riwayat sing sahih 4 rakaat. Ba'diyah 4 rakaat. Asar qobliyah 4 rakaat. Asar salat kriminal cara fikih. Nak qobliyah maghrib ora pati muakat ya. Lane nglakoni kok bodho aja iki dhek sunat. Tapi kok tersangka. Jadi nek kowe salat qobliyah maghrib ketane ra ora ngaji. Padahal ya sunat cuma ora muat kada. Terus antarane maghrib ke isya Nabi sholat ngenteni isya disebut sholat wajib. Tapi itu semua dilakukan Nabi hanya sering melakukan juga sering meninggalkan. Umpama Nabi nglakoni terus pasti dikira wajib. Mana gua ngomong tentang santri-santri, jangan kira orang kayak saya tidak melakukan sunnah Nabi, saya melakukan sunnah Nabi. Cuma diperhitungkan menjelaskan gampang. Itu soalnya aku diperhitungkan jadi menjelaskan no? Enggak. Paham ya? Ojo kaya kancaku lo latihan nyai khutbah Idul Fitri ya engke. Khutbah Idul Fitri kok kecangkeman cerita man shoma Ramadan summa atba'u sitan min Syawal fa ka'anna ma shomat dahran apa kullah. Pokoke sampean nak poso Ramadan terus poso 6 dina saking Syawal pun padha kare poso setahun terus nerangno fadilahe. Bareng tak muni tanggal 3 tanggal 4 dosoan do poso. Kiai ini mau mangan roka. Ditomati. Monggo-monggo didar kula poso anu jenengan malah jenengan ra poso. Ora gathok banget. Niku pas awal akhir sowan kula, Mbak. Wah, nyoro ke nyai nak semangat jerit. Bener jenengan ra tau ngomong sunat-sunat. Dadi nek nglakoni ra ketara. Oke, nyai ajaran engkek. Boleh menengah. Terus Idul Fitri khutbah berpuasa Ramadan wis apik. Pira-pira gelem po. Puasa muga-muga dosane di sepuro. Apa dari loro sama. Malah disomati ya kira to. Wah raga ada wah sampean ngajar malah gak nglakoni. Wah, rumah dene. Paham ya?
Jadi kesalehan yang over itu akan bahaya bagi agama. Ya akan bahaya bagi nopo. Karena agama nanti kayak apa ya? Kayak melukai hukum sosial. Misalnya sampai nomor 3 no Quran. Terus Quran bermaksud misalnya. Wa anak menangis gak berurusi. Bojo njuk tulung ora berurusi. Alasan uang lagi terus Quran nomor 3 anak loro, anak nangis ra urusanku. Berarti kowe demi Quran tapi melukai hukum sosial. Sementara Quran yang kamu baca itu artinya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Lakukan kebaikan. Allah mencintai sesuatu yang mulane Sayyidina Ali ngomong ketika mau keluar dari Quran. Kon bela sing bener ra gelem tetep maca Quran. Quran iku ora iso ngongkon, sing iso nerangno ulama. Kekakuan. Fadzoro babiyahi hadaza. Niku tegere riwayat fadzoro babiyahi hadaza alal mushaf. Mushaf dikuku iki Sayyidina Ali. Ya iya Quran itu kok waca, itu ngangkat kowe nulung ora. Loh iya kan lucu toh, misalnya sampean ndres anak-anak nangis. Perkara njuk susu mbok opo. Terus kowe mau nulung karena nomor 3 nang Quran, nomor 2 nang anak. Lah wong saleh model khawarij ngoten niku, cara berpikir ngoten niku. Toh saat kowe nulung anak iya cek ndres Quran, mergo kowe nulung anak ya perintahe Quran. Ngapi bojo ya atas nama perintahe. Toh kamu tidak perlu lepas dari Quran kan saat nulung anak memperintah Allah wa ahsinu innallaha yuhibbul. Misalnya kalau dari Quran ana tamu misalnya Mustafa barukan tuh assalamualaikum Gus kula nuwun. Lho aku mesti kere kok rugen yo ngakoni Quran dari Quran kok tak kere itu kan paham. Ora kok kula tetep dari Quran wacana rugen makhluk nomor piro. Lah kesaleane kuwarit ngene iku paham lho. Paham ya? Bahaya kesalahan model ngono napa? Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi termasuk tokoh tarekat paling diikuti jeneng Abdul Qasim Al-Junaidi. Dia punya tradisi poso terus. Wah, tak urip-uripe poso, terkenale. Jebule santrine sering roh dekne ku mangan. Ayo dekne kita koi. Kudu jadi kan poso terus, tapi jebule ora wonten tamu ge mangan. Lah aku mangan baturi tamu gajare ora kalah mbek nerus napa? Poso. Dadi sanut ulama sing ngono kuwi. Tapi perasaane dekne tetep poso karena batalnya poso ora krana nuruti nafsu, krana permata. Pertamane mulai tetep biasa gitu terus napa kan. Ora kadung batal rokokan terus. Wis kadung gak poso, menisan rokokan terus ora ngono maksud. Ya sekadar pas paham kan? Oh, wah. Jadi sebetulnya pola-pola kesunatan yang dilakukan Nabi itu variasinya banyak. Toh kita tetap dalam bingkai kesunatan, bingkai kebaikan. Di misalnya kayak di Quran diganggu anak berurusi ya kebaikan. Lalu ketika Nabi, kowe nak sholat jadi imam sing cepet. Perhitungan Nabi fa inna fihim ad-dha'ifa wazal ajal. Wa kana Rasulullah idza shalla fatami abuka asobi khaffafa sholat. Lalu kanjeng Nabi kan ada di sholat jadi imam sing cepet. Iku ning gurimu ana wong lemah, ana wong sing duwe kepenting. Kiai wong nganggur ra PNS. Salate suwila ra masalah, ora ana di jadwal. Ora duwe napa? Ora duwe jadwal. Tapi wong sing duwe anak cilik ning omah. Ibu-ibu sing makmum kuwe duwe anak cilik ning omah mesti salate kesusu nang ngurusi anak. Kiai ini nganggur anake dipatrano boe. Ndak bisa kamu sepihak begitu jare Nabi, ndak boleh. Salat kudu standar dengan mempertimbangkan wazal hajat. Dan Nabi ketika sholat kok ngucap cilik nangis. Dan beliau sadar ibunya karena ikut jamaah itu khaffafa sholatan. Nabi mempercepat sholat. Jangan sampai dikira sholat ini problem bagi anak. Gak bisa kamu katakan, berarti Nabi ngalano sholat di sini cilik. Lu perintah sholat ngoniku ya perintah Allah. Saya ingin rumah cilik ya perintah Allah. Berarti Nabi tidak ada masalah ketika sholat dia tadi fi amrillah, ketika sekarang ngurus cilik juga fi amril. Jika agama selalu menang. Satu kiai kok kulon malah ngerasa menang terus. Gus gak nasi ngaji kok ngerasa menang. Lho seneng pasar itu tak anggap nglakoni sunnatullah. Seneng terminal tak anggap nglakoni perintah Allah. Jadi karena jadi supir tak anggap nglakoni perintah. Karena itu sedang dalam tolakul halal. Kulo nu gak ada kenangan kalian bapak. Bapak itu termasuk kiai teng Rembang karisma. Wong hafal Quran dihormati.
Itu paling seneng marung. Mbok ing dalem mau sarapan teng omah nggih kok nak teng dalan tetep marung. Mbok badhe tok omah ana langsung marung kene itu kok. Pak, jenengan kok seneng marung alasane nopo? Wong ngertian Pak Nur Salim jadi misteri kenapa seneng marung. Itu cerita. Dan beliau cerita sambil berkaca-kaca. Terutama di warung-warung sing orangnya itu lemah, di kasus rodo-rodo lemah atau apa. Cerita Bapak. Nah ono rondo ayu gawe warung. Dan dia tidak berzina, tidak menjual apa. Itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap sing namanya zina. Wong nganti buka warung, artinya mau nyolong, mau menjual diri sebagai pezina, mau korupsi. Dia inginnya berdagang secara normal, itu artinya tolakul halal. Jadi setiap wong sing buka toko, buka warung, artinya orang yang melawan kezinaan, melawan maling, melawan penjahat. Karena dia ingin mencari nafkah lewat jalan normal. Dan itu sangat menolong agama, sangat menolong. Jadi sing ibadah ora sing tahajud tok. Wong sing jaga warung nunggoni warunge nunggoni toko ya ibadah. Karena itu artinya melawan maling, melawan sistem-sistem cara-cara sing kotor. Padahal kita tahu ciri utama agama adalah tarkul haram. Ciri utama agama mau loro tok, fi'lul wajib kaya salat, nomor 2 tarkul haram. Dan tarkul haram dalam masalah rezeki tentu implementasinya diwujudkan lewat duwe warung, duwe toko, paham ya? Ya lewat nerak jarum barang kalau lagi kuat itu terus cara roken kayak piring Jepang. Mereka orang nilai piring Jepang, nilai perlawanan terhadap orang gelem nyopet. Paham? Rai-rai potongan nyopet nak wis terus mergawe alternatif nyopet. Lah nak ngono mergawe dianggap perlawanan sangka tabiat buruk kayak nyopet, maling dan itu juga menguntungkan agama dan bagian dari mulane kudu kok regani. Orang kok malah kiai fatwa kiai marung buat muruah. Iku cara bapak wah kok paling gak berkenan ngono-ngono wah wengkar banget. Wong anak kula niku kula cerita bolak-balik teng mriki. Anak kula cara teng desa kula termasuk wong mapan. Niku nak jajan teng SDTK kira-kira ora pati doyan. Tapi tetep tak jajan negeri tak sanggon ning tak kenjen. Kak kula sing protes, wong mboten dipangan kok dituku ra israf. Ya ora ya malah arah tuku malah esok. Ya. Karena bagi saya ada seorang tua, janda tua mergawe teng SD teng TK. Itu luar biasa karena dia dalam bingkai tolabul halal dan tolabul halal itu ibadah. Paling enggak bunuh maling, bunuh mental copet dan dia juga bunuh mental tomat. Terus nomor 2, uang disedekahi langsung kadang tersinggung, tapi kalau lewat transaksi kan terhormat karena kesannya lewat apa? Transaksi. Daripada disedekahi langsung 1000 terhormat kalau lewat apa? Kalau nanti ditakai kalian bojo kula, lha napa mboten isrof? Nak anak kura belanja malah isrof. Isrof itu khitab pada saya, pada kita semua, bukan pada mereka. Lho nggih isrof, misalnya kados kula, sak kire-kirene kula. Wong kula termasuk dianggap wong alim kaliber. Iku mesti ning omah ana dhuwit 50.000, 100.000. Mbok dhuwit receh, mbok dhuwit tetep ono. Justru saya isrof ketika uang 1.000 tidak saya lepas. Artinya kalau uang 1.000 saya tidak saya lepas kan aku jadi nyimpen duit 50.000. Cara pangeran berlebihan, aku nyimpen duit apa? 50.000. Lah ini orang-orang nggak memahami rumah sana isrof itu jajan 2.000 itu isrof. Nah cara pangeran walian, kowe sing kaya raya kok duit mbok kok toples, mbok kok kotak ora mbok tokno sing isrof. Mulane nggone Quran yang hadis sing dikritik isrof malah dari segi ikhtikar dan kanzu nyimpen. Lah iya, kayak kula kan mesti didik 1.000 50.000. Tak lepas 2.000 anakku jajan kan bagi ibu-ibu janda kan beruntung. Untuk duit 2.000 sangat berarti. Sementara duit 1.000 bagi saya tak simpen akeh-akeh kok isrof. Mergo aku beras ya duwe, gula ya duwe, pokoke ra kere lah. Mestinya saya takut isrof justru kalau saya tidak ngelepas uang itu, paham? Paham? Saya ini malah isrof kalau tidak ngelepas itu, mergo nyimpennya kakean, paham? Nyimpennya apa? Kakean. Padahal kalau saya lepas untuk wong sing sangat paham tuh, goblok kok dimareni, paham? Ya mulane. Tapi selama ini kita orang ngajari anak walian, tuku jajan kok lha bapak sing kecelok kiai nyimpen duit akeh ku sing isrof, paham? Mulane anggere ajarane Nabi mesti tentang tasarruf. Mergo kandu nyimpen masalah. Paham? Jadi sing isrof ora ngetokno dhuwit 2.000 justru lek mbok simpen ngono apa?
Isra. Mergo dipuji men kakek anu ora mbok butuhno kok mbok sim. Saiki kowe butuh gak di 2000. Sak kira-kira ini kok rukun mesti ra butuh. 2000. Artinya kalau dilepas tidak punya akibat apa? Sudah tidak punya akibat apa? Akibatnya positif bagi si janda ini. Sementara buat simpen gak ada akibat juga 2000. Penyimpen 2 juta oleh janda akibat juga. Nah 2000 kan rano gunanya itu. Buat simpen rano gunanya, buat lepas man. Berarti saat disimpen itu sing jenenge isra. Mulane ning Quran sing dikritik masalah kanzu nyimpen ikhtikar. Paham ya? Muga sing sering masalah adalah sebetulnya malah nyimpen. Saiki misale kowe duwe wong sugih, duwe kelambi 20 pasang. Terus ngekeki wong kere loro dari bojom, Pak Isrop apa kei loro. Lho kowe di 10 kowe Isrop. Justru mbok kalongi loro iku malah ra Isrop. Paham? Kok malah ngekeki loro diarani Isrop. Untuk nek elek iku cara berpikir ya elek.